Oke lo, selamat datang kembali di channel ini. Kali ini gue ada di Bekasi, di bengkel Jalur skuter khususnya untuk Vespa klasik. Nah, coba dong perkenalan dulu dong. Nama lu siapa? Nama bengkelnya apa? Boleh. Nama asli gua Zubair Kestufel, cuman untuk di dunia Vespa gue lebih dikenal sama Toler. Toler. Aneh nggak tuh? Coba dong jelasin kenapa lo bisa dipanggil Toler? Waduh, panjang pak ceritanya pak. Oh panjang, ya udah nggak usah Panjang. jelasin sih. Iya. Jadi maksudnya intinya ini bener-bener untuk Vespa klasik. Khusus Vespa klasik untuk Vespa klasik. untuk perservisannya ya. Coba sebutin lokasi lu di mana. Terus sekali lagi nama bengkel lu di mana biar jelas maksud lu. Oke, boleh. Jadi kalau untuk nama bengkel gue itu tersendiri namanya Twist Garage. Cuman untuk main account gue itu namanya Jalur Skuter. Instagramnya apa? Coba ngomong biar ntar langsung di. Boleh. Kalau Coba untuk sedikit. Instagramnya de.lorte_skuter dan twistgarage.id dan untuk lokasinya ada di Jati Bening, Bekasi. Nah, gue mau nanya nih, kapan sih terbentuknya ini bengkel sebenarnya? Kalau untuk terbentuknya ini bengkel sih kategori baru ya. Gue baru jalan kurang lebih 9 bulan lah untuk bengkel ini. Tuh. Baru 9 bulan berarti. Baru 9 bulan. Cuman maksud gue pelanggan yang datang udah lumayan banyak lah dari berbagai macam Vespa datang ke sini kan. Waduh, kalau untuk dari customer sendiri sih udah banyak banget. Malah yang gua nggak expect gitu loh. Yang nggak Justru perlu awal, perkirakan, kan? iya gua awal-awal tuh ngiranya, gue buka di Bekasi dapet customernya orang Bekasi juga dong, yang harusnya seperti itu. Ah, itu. Tapi yang gua heranin untuk customer gue yang daerah Bekasi ini baru datang sekarang nih. Oh, Dulu sebelumnya waktu gua awal-awal buka bengkel itu tuh malah dari Tanjung Priuk, dari Sunter. Wah, jauh banget deh, maksudnya kayak anjir emang di daerah sana nggak ada bengkel gitu loh. bener, maksud gue gini. Aneh sendiri gitu, Bang. Itu dia yang bikin gue tertarik ke sini karena apa? Lu tuh di sini mengurus berbagai macam variasi jenis Vespa lo, itu yang gue lihat dari mulai Kongo, PTS, ada semua small frame atau gimana ada semua di sini. Bener nggak sih? Alhamdulillah di sini memang untuk Vespa yang goib ya. Nah, maksud gue gini, terima coba, juga sih ya. Yang Ada gue mau juga. tanya, konsep bengkel lu ini apa sih sebenarnya? Intinya kalau untuk konsep bengkel gua ini, Mm-hmm. gua ini pengen ngebangun gua sama teman-teman gua ya. Coba sebutin dulu, lu tuh ada berapa sih? Oh, Berapa kalau orang? untuk tim di sini ya. Tim lu itu ada berapa? Kalau orang? untuk ownernya sendiri itu gua bertiga sebenarnya. Cuman beda-beda divisi. Oke. Kalau untuk perbengkelan ini yang mengelola itu semua gue. Kalau untuk perbengkelan lu, Ke gua. nah sisa duanya itu kemana? Kalau teman gue yang satu ini yang punya lahan ini semua. Yang satu itu yang punya lahan, Dan terus satu lagi yang ngurus di bidang chat. berarti di sini ada chat juga ya? Ada chat juga Nah, dong. gitu. Gitu. Jadi nggak cuma servis di sini gitu. Coba kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Di sini tuh biasanya pegangannya Vespa apa sih? Kalau untuk pegangan Vespa tuh nggak ada ya, maksudnya kayak Yang gue biasanya maksudnya, gue nerima biasanya semua tuh. Vespa, tapi khususnya klasik ya. Cuman ya kebanyakan di sini tuh lebih ke PTS kali ya. Lebih ke PTS. Untuk tune up-nya atau pengen upgrade itu lebih banyak di PTS. Kayak last frame-nya kayak Sprint, PX itu lebih ke daily service aja sih sebenarnya. Tapi menerima segala jenis Vespa Tentu, klasik. tentu. Itu jawabannya. Tapi kecuali Corsa ya, gue kalau Corsa nggak megang sih. Kenapa tuh? Coba dong jelasin dong. Buat yang belum tahu maksud gue jelasin. coba. Kenapa sih Corsa dulu? Ini bukannya underestimate atau gimana ya, maksudnya di kalangan Vespa klasik itu Mm-mm. bengkel-bengkel tuh nggak semuanya nerima. Karena kenapa? Pertama itu untuk konstruksi Vespanya itu rumit, Ribet ya? ribet. Hitungan. Dia Vespa klasik pertama yang matic. Ya, benar. Dan juga spare partnya mahal banget. Nggak, maksudnya Tapi untuk kalau dicari spare partnya itu gampang atau enggak intinya? kalau gampang sih ada aja penjualnya banyak kok. Cuman itu harganya nggak umum gitu loh. Ibarat kata gue sih lebih prefer kayak bangun PTS deh. Oke. Dengan spek-spek tertentu, dengan part-part tertentu, ya lu worth it gitu loh. Oke. Masuk akal kok itu. Masuk akal. Cuman kalau ketika lu megang Corsa untuk part-partnya itu kategori yang nggak terlalu worth it sih, karena ya lu dengan ngeluarin budget yang cukup mahal tapi part-partnya masih part-part dan motor gitu loh. Oke,
Oke, kita skip ke pertanyaan selanjutnya. Boleh. Kalau servis di sini itu paketnya berapa aja sih kira-kira? Oh, kalau gua Ada nggak sih paket-paketnya gitu? Tentu, Ada ya? tentu ada, Oh, tentu nggak ada. paket-paket. Kalau untuk paket servis sih di sini gue baru ada 2 ya. Pertama dengan paket 85.000 rupiah 85.000 untuk Vespa last frame apapun jenisnya. Last frame itu udah dapat packing oli, packing karbu, dexel dan lain-lainnya serta dengan menggunakan oli GGI. Sebenarnya kalau dibilang ini harganya merakyat banget sih. Merakyat banget. Ya. Merakyat Gila. banget. Cuman kalau 85.000. untuk mau upgrade di bidang oli, gue ada menyediakan oli mesinnya Mesran. Nah, itu nanti untuk bagian spare part oli gitu-gitu, ntar kita bakal ke belakang kita boleh. kasih lihat langsung. Jadi kalau untuk paket servis yang kedua itu 110.000 itu untuk pakai oli Mesran. Tapi kalau untuk Vespa PTS ini gue ada harga beda lagi. Karena harus disimak nih baik-baik. Nah, karena kenapa dibedain? Konstruksi Vespa PTS ini beda dari Vespa pada umumnya. Yang notabene-nya karbunya tuh di tengah. Iya benar. Karbunya dia diri. Udah kayak Jepangan sih, dan juga melihat harganya yang udah nggak logis ya. Jadi pasti dong lo istilahnya yang punya Vespa PTS di zaman sekarang ini yang punya banyak duit. Artinya ya gue pasti menaikkan taraf servisnya. Kalau untuk taraf servisnya itu sendiri gue kena 150.000 untuk small frame. Tapi dengan head dicopot, dibersihin tuh head. Tapi kalau nggak dicopot cuma servis karbu dan ganti oli gue 100.000 gitu. Tuh perlu disimak baik-baik ya. Jadi buat kalian yang pengen servis nanti ingetin tuh ya daftar harga listnya tuh berapa gitu. Nanti untuk pakai servis lebih lengkapnya bisa kok dicek di Instagram gue. Nah, cek di Instagram tuh kadang-kadang dia ini sering update. Selalu. Nah, yang gue mau tanya selanjutnya, dengar-dengar di sini kata itu bisa ngecat. Bener nggak sih bisa ngecat? Oh tentu, gue bisa Bener. ngecat. Segala jenis Vespa, Matic ya? Matic lagi atau klasik? Kalau Matic gue sih bisa juga Matic. Bisa juga, cuma nanti ada gue apa istilahnya baru mau masukin sih, karena kan gue buat pengecatan kan baru juga. Oke. Jadi lebih ke dominannya ke klasik dulu nih gitu. Tapi nerima. Terima. Nah, untuk kalian yang para pengguna Vespa Matic bisa juga ngecat di sini. Jadi kalau untuk metodenya gue, untuk tempatnya deh gue memakai metode aquarium, bukan oven. Gitu. Ada kok di Cinematic, ada di situ. Ada. Nanti lebih lengkapnya nanti mungkin bakal gue unjukin tempatnya deh. Gitu sih. Selanjutnya yang gue tanya di sini. Harganya harga cat. Harga ngecatnya itu berapa sih kira-kira? Oh, kalau untuk harga ngecatnya ya, gue base-nya itu untuk kerok total. Kerok total itu jadi motor tuh dibakar dulu. Oh, dibuang semua cat lamanya ya? Cat lamanya dibuang semuanya, dikerok sampai jadi kaleng. Dempulnya dihilangin semua. Terus baru di proses ulang lagi itu kena 5,5 juta. Coba misalnya kan kadang-kadang banyak orang yang pengen ngecat, bang gue pengen ngecat tapi gue nggak pengen yang mahal, langsung aja timpa gitu. Bisa di sini. Bisa juga. Kalau untuk metode itu sepertinya namanya siram. Nah, siram, benar. Kalau siram itu berapa kira-kira? Kalau untuk siram itu gue ngehargain di angka 3,5 juta. 3,5 juta. Ya, sekarang untuk ngecat Vespa Matic dengan hasil yang bagus gitu udah nggak mahal lah, iya nggak sih? Soalnya kenapa gue ngasih rate harga segitu ya? Pertama bahan yang gue pakai lebih. Coba lu jelasin spesifikasinya. Dari mulai cat lo apa namanya? Emang kilap? Oh, pernisnya. Pernisnya apa? Jadi kalau untuk catnya itu gue pakai Dana Gloss atau Penta, tapi base-nya itu gue katalognya memakai buku Teknika 6 yang notabene-nya itu buku Teknika 6 itu segala jenis warna asli Vespa itu ada di situ. Jadi sejarah-sejarahnya di situ. Tetapi kalau misalkan kalian mau pakai, kan kalau untuk cat aslinya Vespa itu pakai Max Meyer ya. Nah, di situ gue juga menyediakan karena gue mempunyai katalognya. Gitu. Dan untuk pernisnya gue pakai Speedseeker. Speedseeker itu kan udah bagus hitungannya. Dan gue pakai Speedseekernya yang tipe HS.
Jadi udah nggak usah ragu untuk harga ya. Itu worth it loh. Itu Bayaran gua segitu tuh udah worth it untuk harganya. memakai HS itu udah including sama hardenernya, thinnernya, pokoknya udah include deh. Gitu sih. Jadi pada intinya harga lu ini juga menyesuaikan kan dengan budget-budget. Bener. Kaulah muda yang Bener. nah itulah. Jadi balik lagi ke konsep awal gue bangun bengkel ini ya, gue untuk segala jenis pengecetan terus di bidang penservisan gue pengen yang all out gitu. Nah. Karena kenapa? Ya gue ini lebih karena sering nonton YouTube tentang bengkel-bengkel luar, terus tentang nggak usah jauh-jauh bengkel luar deh. Kita ngelihat bengkel mobil standarisasi bengkel mobil yang ada di Indonesia. Oke. Yang dealer resminya gitu. Ya lu kayak datang ke tempat bengkel ke bengkel resminya, lu dapat fasilitas wifi, lu dapat fasilitas makan atau kopi gitu loh. Di sini free kopi, free wifi. Tapi kalau makan enggak. Iya benar. Di sini ada wifi dan gue udah ngerasain wifi ada kenceng. Gitu. Ada minuman juga ada di situ, ada kulkas, minuman dingin. Pokoknya nggak usah khawatir, nggak bakal gerah. Duduk di sini juga nyantai ya. Alhamdulillah gitu. Jadi ya gue pengen memuaskan customer nggak cuman dari si motornya aja sih. Gue pengen ke personalnya juga gitu loh. Pemiliknya, ownernya pun harus nyaman gitu kan. Ya lo gimana sih mesti ya sekarang stigma berpikir orang-orang kan kayak bengkel Vespa klasik itu kotor, dekil gitu kan. Nah, gue pengen ngerubah mindset orang-orang tentang Vespa klasik itu bagus. Jadi lebih keren lah, elegan gitu loh. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Boleh. Selain lu servis di sini, lu bisa ngecat di sini. Lu jual spare part juga nggak sih sebenarnya? Atau spare part aftermarket atau gimana gitu? Lu jual nggak sih? Iya, gue juga jual di sini. Lu jelasin apa aja yang lu jualin. Mulai diomongin aja. Ntar selanjutnya kita kasih lihat. Boleh. Apa aja yang lu jualin? Kalau untuk penjualan spare part, gue sih lebih ke aftermarket ya. Ya itu balik lagi ke SIP dan Scooter Center. Dan kebetulan gue official dealer juga di bidang spare part SIP. Gue salah satu importernya juga. Coba lu jelasin apa aja yang lu jualin itu SIP. Kalau untuk kan karena banyak yang belum tahu mungkin. Oke, jadi itu sebenarnya gini. Kita bicara SIP ya. SIP itu sebenarnya wadah. Mungkin kalau kita ngeliat tuh kayak Indomaret aja sih. Apa aja dijual. Jadi tuh dia SIP itu wadah untuk teman-teman yang pengen ngebangun Vespanya dengan memakai brand aftermarket, karena di sana dia ngejual Polini, Malossi, Parmakit, Quattrini, Pinasco, FA Italy, RMS, pokoknya banyak brand-brand yang aftermarket ada di SIP gitu. Jadi karena gue official dealernya juga untuk yang di Indonesia, ya gue bisa masukin barang-barangnya. Berarti lebih ke aftermarketnya. Tapi spare part jual kan intinya? Kalau spare part untuk lokalnya gue juga jual, karena ya nggak menutup kemungkinan karena gue bengkel servis, gue harus menyediakan part-part yang istilahnya kan nggak semuanya orang. Sebagai contoh sebutin apa yang paling penting lah biasa untuk anak-anak Vespa nih yang paling sering rusak harus diganti. Oh boleh. Kalau untuk kendala seperti itu tuh kalian harus menyediakan pertama tali-tali kopling. Itu wajib. Tali kopling, tali persneling, dan tali gas. Kalau gas tuh rentan sih, nggak terlalu rentan, cuman lu spare aja. Yang lebih sering tuh kopling. Kedua, lu harus menyediakan busi ya. Terus ya lebih ke situ aja sih kalau untuk. Yang kayak rodanya bisa bengkok itu gara-garanya tuh apa sih? Gue lupa namanya. Karet apa sih namanya? Karet sasis. Karet sasis. Itu penting juga kan? Kalau karet sasis penting, cuman itu yang bisa mengerjakan di bengkel sih. Kalau untuk kalian di jalan tuh Maksud gua di sini bisa kan? Oh bisa, tentunya bisa. Sangat bisa. Soalnya banyak yang gue lihat Vespa klasik ini rodanya tuh miring gitu. Nah itu yang paling gue pentingin, maksud gua buat pelajaran juga untuk kalian-kalian semua gitu. Ya sekira gue cukup, nanti untuk part 2 nya bakalan kita muter semua nih ke satu Vespa yang ada di servis di sini untuk kalian lihat. Ini kayak yang ini nih ada Kongo ada berapa biji di sini? Kongo ada 2 di sini, terus ada VNB nih sebelah kanan gue. Wah pokoknya nanti mungkin lanjut di part 2 aja ya. Karena di sini ya alhamdulillah banyak Vespa yang cukup mahal dan rare ya. Nah itu, jadi untuk kalian pelajaran juga kayak ini apa sih rusaknya gini-gini, ntar bakalan jelasin sama dia. Karena dia nih gini-gini pinter. Waduh.
ngomong doang sih. Oh. Ngomong doang, pinter doang. Oke, pokoknya cukup. Lanjut ke video selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini.